Shalom semuanya. Selamat pagi di sini, mungkin malam di Indonesia. Kali ini topiknya cuma lucu-lucuan aja, makanya saya pakai kostumnya juga lucu-lucuan. Saya kostumnya pakai kostum petani. Saya juga petani di sini, nanam kangkung ya, nanam kacang panjang, nanam pare juga, banyak pare, ada bawang juga. Anyway, kali ini lucu-lucuannya gampang. Kita ditanya, kamu ini domba atau kambing? Ya, karakter kambing kayak gimana? Karakter domba kayak gimana? Bahkan nih yang baru korban, kan baru selesai korban, musim korban ya. Daging kambing rasanya gimana? Efeknya gimana ke badan kita? Daging domba gimana dan efeknya gimana. Kita sekarang ada Pak Kacek nih yang mau istilahnya ngebongkar kambing atau domba dan gimana karakternya. Bentar ya. Halo Pak Muhammad Kacek. Halo juga, salam buat semuanya. Shalom. Oke Pak, kita bahas kambing atau domba nih Bapak. Tentunya domba dong, Kenapa domba Pak? karena kalau domba kan tidak berjanggut, kalau kambing berjanggut, bau lagi. Jadi alasannya gitu Pak ya. Ada nggak alasannya Oh, iya. lain Pak? Kalau kambing itu dia suka loncat pagar, Mhm. sekalipun pagar itu tinggi, itu Mhm. sering diloncatin sama kambing. Itu nakal itu kalau kambing, kalau domba nggak berani loncat. Kalau domba nurut ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu domba itu penurut. Kalau kambing Hmm. penentang, yang gembalanya sering diserang, gitu. Itulah kambing. Oh gitu ya. Jadi kalau kambing Iya. itu Mm-mm. gembalanya sendiri sering diserang. Ya, karena pernah punya kambing dulu, saya punya 40 ekor dulu kambing. Nah, Aduh, saya punya aduh. punya domba juga pernah 40 ekor dulu waktu bapak saya Mhm. sakit kan dijual Mhm. buat berobat gitu. Jadi daging kambing dengan daging eh, domba itu beda. Daging domba tidak membuat stroke, kalau daging kambing Mhm. itu stroke gitu. Darahnya juga keras gitu, itu kambing. Iya, Pak, Kambing itu kita coba lihat nih Pak. Kita coba lihat, kita sharing sama teman-teman ya. eh, Karakter kambing ini kayak gimana. Kita akan share screen ya. Kita nonton gimana kelakuan kambing sehari-hari ya Pak ya. ya. Bentar Pak. Kita buka di sini. Nah, itu dia kambing. Oke Pak. Seneng. Saya Mm-mm. saya kalau lihat lihat kambing ini ya lagi ngejar-ngejar orang nih ya. Padahal orang nggak bersalah, orang nggak ngapa-ngapain, dikejar-kejar, diseruduk-seruduk. Itu saya inget bapak loh. Mm. Pak, Mm-mm. iya, bapak nggak ngapa-ngapain kan? Iya, Istilahnya nyelakain juga enggak gitu loh. Ya cuma iya. nyolek doang ya, nyolek doang. Mm-mm. Tiba-tiba Iya. dikejar-kejar, diseruduk ke sana ke sini. Dan Mm-mm. sekarang bapak kabur-kaburan, dikabur-kaburan ya karena dikejar-kejar domba mau diseruduk. Itu karakternya beda sekali dengan apa dengan domba ya. Domba dan kambing itu karakter yang sangat berbeda. Coba kita cari di sini domba um, domba di sini.
Domba, domba hitam, domba putih. Domba aja deh, saya kasih domba aja deh. Kemarin kita lagi ngobrol-ngobrol di WhatsApp chat nih Pak, soal makan daging kambing ya, makan daging kambing. Ada yang bilang baru makan 2 hari udah kena stroke. Berarti ada sesuatu yang di daging kambing ini yang sebenarnya nggak bagus untuk badan kita, apalagi kalau makannya makan tiap hari. Itu dari karakternya aja udah, dari segi kualitas dagingnya aja sudah beda ya. Dari karakternya aja udah beda. Nih coba kita tonton domba. Domba ini kayak gimana sih? Pak, cepat sembuh Pak, istirahat yang banyak. Amin. Oke. Nah itu domba no. Tidak bertanding. Nggak ada yang nyeruduk ya Pak ya? Oke, dari situ aja nggak ada yang nyeruduk Pak. Aduh. Kenapa ya Yesus bilangnya gini? Bilangnya dombaku mengenal aku, dan dombaku kalau aku panggil mereka akan datang. Mereka mengenalku dan aku mengenal mereka. Bentar. Karena sifat domba itu yang seperti Bapak bilang kan penurut. Iya. Dia kalau domba itu mengerti nggak sih Pak suara pemiliknya? Oh mengerti. Mengerti. Jadi seperti anjing ya, yang mengerti, yang kenal dengan suara pemiliknya ya Pak ya? Iya, kalau kambing ngelawan, nggak tahu pemilik siapa. Ya banyak sih video-video lucu soal kambing ini. Bentar Pak. Kambing itu nah ini nih Pak nih. Bentar Pak. Saya udah ketawa duluan. Nah itu kambing yang tandukan. Terjanggut. Aduh, pernah dilepain sama kambing Pak? Iya, sering dulu.
Sering dulu. Husen, kamu sering pernah dilepehin nggak sama anjing? Sama kambing, I'm sorry. Aduh, dari karakternya beda sekali ya. Kalau antara domba dengan kambing itu. Itu sih saya nggak pernah ngalamin. Umar suaranya kecil sekali. Alah, pacet. Nah itu bagus ya. Karakternya beda sekali. Jadi saya ada komen nih Pak di Facebook ya. Ada yang bilang, wah kamu anak domba bukan anak manusia. Tetangga bilang saya anak domba. Aku bilang saya masih mending dibilang anak domba daripada kambing. Benar. Ya, kambing bahkan nyeruduk yang punya. Kambing kita lihat ngeludahin yang punya. Kambing suka membantah. Kita lihat diajak ngomong dia teriaknya lebih besar. Kambing suka ngeyel. Kambing suka teriak-teriak tanpa alasan. Kalau saya bilang ya, teriak-teriak tanpa alasan. Kambing suka naik ke pohon. Udah naik ke pohon malah nggak bisa turun. Kambing suka bahkan naik di atas binatang yang lain ya, seperti sapi, atau kalau ada domba yang naik ke domba, kalau ada anjing yang naik ke anjing. Jadi kalau dilihat karakter kambing sendiri itu jauh dari karakter kita orang-orang yang sudah diselamatkan ya Pak. Iya, jauh itu. Ya dulu kita kan kambing ya Pak, berubah jadi domba. Benar. Kemarin waktu korban, Bapak sempat ini nggak dikasih daging kurban nggak? Enggak tuh. Enggak ya, kita tolak lah. Kan Kita itu tolak cuma dosa orang. Iya, karena itu kan sudah sebelum dipotong kan sudah disembahyangkan, sudah dipersembahkan kepada Tuhan yang lain, yang bukan Tuhannya kita. Iya. Jadi itu tidak boleh kita terima. Ada teman kita nih Pak Gracious dikasih daging kambing itu, dia dapat daging kambing 10 kilo katanya, lumayan ya 10 kilo. Dia bilang dia kasih lah ke tetangga gitu. Nggak perlulah dia bilang. Kasiannya dia tuh tinggalnya disekelilingi dengan masjid dan musola. Jadi kalau di saat Idul Adha begitu atau nanti pas Idul Fitri lagi, kebayang nggak itu berisiknya kayak apa Pak? Tidak ada kenyamanan. Sekarang yang saya mau tanya gini nih Pak, khususnya ke Pak Kacek nih. Meskipun Bapak di uber-uber kambing nih ya, ada nggak kedamaian di hati Bapak? Ada lah, tetap damai bersama Tuhan. Kenapa Bapak damai Pak? Ini Bapak di uber-uber loh. Nggak apa-apa, kita kan sudah tertulis dalam firman. Penyampai kebenaran itu kan harus memikul salib. Harus terima dengan sukacita. Bapak salibnya berat loh Pak. Iya. Membongkar seluruhnya. Sampai sakit-sakitan. Ya, nantinya nih Pak, tuh kan sampai masuk angin segala. Besok-besok nih Pak, kalau misalnya Bapak mau ada yang dikeluarkan ya, misalnya yang seperti Bapak dulu, saya tonton semua video-video Bapak itu sebelum sekarang ini. Kalau ada yang
Bapak ingin sampaikan, saya akan bantu misalnya live seperti ini ya. Saya cuma jadi hostnya. Nanti saya masukkan ke YouTube account-nya Bapak ya. Jadi mereka juga yang rindu. Ini sebenarnya mereka rindu loh sama Bapak. Kita nih rindu sama Bapak, rindu untuk Bapak membuka lagi, membongkar lagi gitu. Karena Bapak ini salah satu apa ya? Istilahnya kalau di sistem perang ya, Bapak itu jenderalnya dulu, tiba-tiba Bapak keluar dan sekarang Bapak jadi musuh mereka. Iya. Gitu. Jadi yang dikejar ini sekarang seorang jenderal nih sebenarnya, seorang jenderal dalam perjuangan roh. Pak. Jadi kalau Bapak jangan melihat diri Bapak sendiri bukan siapa-siapa, bukan orang besar di dalam roh Pak, di dalam kerajaan Tuhan. Saya tahu pasti Bapak adalah seorang jenderal. Gitu. Meskipun secara fisik, secara natural, sekarang Bapak masih istilahnya nomaden ya. Kalau nomaden tuh belum ada tempat yang pasti mau di mana, mau kemana. Seperti Abraham dulu kan begitu. Kisah Abraham itu pergilah kamu ke tanah yang nanti akan aku tunjukkan. Keluarlah kamu dari rumah bapakmu. Nah, dia keluar dari negeri itu, dari rumah bapaknya yang kaya raya, nggak tahu mesti kemana, ikutin aja perintah Tuhan. Berhenti ke sini, berhenti ke Egypt, berhenti ke Mesir, berhenti ke tempat-tempat lainnya, sampai di tempat yang dijanjikan oleh Elohim, yaitu di negeri Kanaan. Nah, Bapak juga seperti yang saya lihat seperti itu. Bapak keluar dari rumah tempat Bapak berteduh yang sudah merasa enak ya, yang sudah dibangun bertahun-tahun bersama istri, tiba-tiba Tuhan menyuruh keluar Pak. Pergilah ke tempat yang nanti akan saya tunjukkan. Gitu. Jadi kalau Bapak bisa melihat sebenarnya ya, Bapak ini sedang diarahkan oleh Roh Tuhan kemana Roh Tuhan ini menginginkan Bapak. Yap, yang pasti dengan suara hati Bapak dan bantuan-bantuan kita mana yang terbaik. Karena kita semua mendengarkan Roh Kudus, apa kemauan Roh Kudus, kehendak Roh Kudus untuk Bapak. Kita membantu. Kita percaya bahwa Pak KC ini diurapi Roh Kudus dan diberikan Roh Kudus tahu kemana Pak KC harus pergi. Nah, kita hanya mendukung. Kita hanya membantu. Yang kita butuhkan dari semua teman-teman tolong ya, yang menyimak ini, tolong bantu doa Pak KC. Kalau tidak bisa membantu support finansial ke Pak KC, tolong bantu doa. Tolong bantu doa untuk keselamatan Pak KC. Tolong bantu doa untuk kepulihan kesehatan Pak KC. Dan tolong bantu doa agar Pak KC ditempatkan di tempat yang sesuai juga dengan kehendak Pak KC. Begitu. Kita nggak akan kasih tahu di mana lokasinya, itu adalah kehendak Tuhan. Gitu. Jadi semua teman-teman tolong didoakan itu. Pak KC ini sedang berjuang dan sekarang sedang diuber-uber kambing. Jadi, kalau ketahuan nanti diseruduk lagi. Gitu. Jadi kita harus menghindari kambing-kambing ini untuk menyeruduk Pak KC supaya Pak KC bisa fokus untuk berjuang
bisa fokus untuk membongkar pengajaran-pengajaran yang salah yang selama ini kita dibodohi. Gitu, karena saya juga waktu masih di pasukan kambing, saya tidak ngerti, Pak, kalau yang saya percayai itu adalah kepercayaan yang yang bodoh. Itu karena kita mengikuti orang yang bodoh. Saya ingat waktu Bapak bilang, waktu Bapak ada kesaksian di Pak Yusuf kalau nggak salah, Bapak bilang kalau Muhammad adalah nabi yang ummi, ya kan Pak? Iya. Dan Bapak bilang ummi itu artinya apa Pak? Bodoh ya? Iya. Ummi itu artinya bodoh. Jadi Muhammad adalah nabi yang ummi. Nah, pertanyaan saya, kalau di dalam keluarga Islam, ibu-ibu itu kan disebutnya ummi. Apakah itu sama, Pak? Iya, bodoh. Sama juga. Sama juga ya? Cuman karena tidak mengerti ya kita bangga aja dibilang umi. Bangga dibilang umi. Saya baru ngeh itu loh, Pak. Waktu pas Bapak bilang umi itu artinya bodoh. Terus saya seperti rasa ditabok ya ke muka, ditabok ke muka saya sendiri. Hati saya tuh kayak apa sih? Kaget ya, tersentak. Jadi selama ini orang-orang Islam ini, terutama ibu-ibu, mereka memanggil masing-masing umi, terus dengan bangga ya mengatakan, oh umi ini, umi itu, umi Hadijah, umi Syaiyah, umi siapalah. Padahal mereka sendiri tidak ngerti umi itu apa. Semoga dengan ini ibu-ibu yang masih Islam ya, masih muslimah, ini Pak Kacek nih yang ngomong. Pak Kacek nih yang membongkar, yang dia mengerti bahasa Arab, umi itu artinya apa. Jadi bukannya kita menjelek-jelekan ibu-ibu muslimah, tapi umi sendiri itu artinya adalah bodoh. Kenapa mereka? Nabi yang bodoh. Seperti dulu waktu saya di NII saya dikasih nama Halimah. Saya dibilang Umi Halimah karena saya sudah sudah merekrut lebih dari 5 orang waktu itu, Pak. Saya sendiri nggak tahu apa artinya Umi. Saya pikir Umi itu artinya adalah mami, gitu. Karena kan ada kesamaan ya, Umi, mami, atau mama. Ternyata arti yang sebenarnya adalah bodoh. Iya. Halo Ibu, saya dengar suara Ibu di belakang. Ayah naon itu, Bu? Lagi martabak nih, beli martabak. Waduh, hebat oi, makan martabak oi. Iya. Awas kolesterol, Pak. Iya. Martabak dia. Umar, udah bisa ngomong belum? Katanya suaranya kecil. Oh, katanya khawatir membangunkan keluarga dan tetangga yang lagi bobo. Oke deh, kita maklumi. Karena di sini kan siang, di sana masih malam. Kita masih teman-teman kita banyak yang keluarganya masih Islam, dan banyak teman-teman kita nih yang sebenarnya masih sembunyi-sembunyi, gitu. Tidak apa-apa ya, untuk keselamatan juga. Karena suatu hari kamu pasti akan dikeluarkan dari rumah tersebut. Jadi 2 pilihan nih, either kamu dikeluarkan dari rumah tersebut
atau seluruh rumah tersebut akan diselamatkan oleh Yesus. Begitu. Kan puji Tuhan. Nah, perjuangan Pak Kacey yang sekarang diuber-uber oleh kambing, karena sudah berubah dari kambing menjadi domba. Domba adalah tipikal hewan yang menurut kepada si pemiliknya, yang mendengar apa panggilan si pemiliknya. Seperti kita juga kan domba-domba Yesus. Domba-domba Yesus. Kita bisa membedakan mana suara Yesus, mana suara iblis. Gitu. Benar nggak, Pak? Betul. Jadi buat teman-teman nih yang lain yang dikata-katain oleh tetangga ya, anak domba, anak domba, anak domba. Jangan berkecil hati lah. Justru harusnya bangga karena kita ini dombanya Yesus. Dia ini Yesus mencari-cari kita, bukan kita mencari owner, tapi Tuhan Yesus sendiri yang mencari-cari kita, yang mengejar-kejar kita untuk menyelamatkan kita. Karena domba itu sangat lembut, sangat istilahnya kalau orang Jawanya bilangnya ayu ya, sangat ayu. Mukanya tuh muka yang melasi ya, kalau orang Jawa bilang muka domba tuh muka yang melasi. Gitu. Apa sih, jadi makanan empuk oleh wolf, serigala nih, serigala liar. Nah, kita balik lagi ke topik kambing dan domba. Umar berarti sekarang saat ini karena dia sudah menjadi domba, karena ortunya masih Islam, berarti dia ini domba di kandang kambing. Gak apa-apa Umar. Kita berdoa agar mereka semua diselamatkan oleh Yesus. Kita menonton kambing lagi apa enggak nih sebelum kita tutup nih, Pak? Boleh. Ya, bentar aku lihat. Kita tonton lagi ya. Anak sekolah di Tumbur itu di Jawa apa di Amerika tuh? Kita di India. Nah, itu kambingnya. Wah. Aduh. Itu sapi kayaknya. Iya. Sapi itu. Marah dia. Itu kayaknya sapi, Pak. Iya. Hiburan nih, Pak, hiburan. Iya, kenapa nggak dibilang sapi ya?
Domba sama kambing yang Sapi, kenapa dia? Iya, kambing dan sapi. Sapi juga bisa marah-marah loh. Iya. Oke deh teman-teman. Jadi kesimpulannya kita nih sekarang yang sudah menerima Kristus, kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Kalau kita belum menjadi umatnya Tuhan Yesus, maka kita dikategorikan seperti kambing yang ndablek ya, yang sukanya menyerang pemiliknya, bukan menyerang pemiliknya aja, tapi menyerang orang-orang yang menghalanginya. Orang yang nggak bersalah pun diserang, diseruduk. Tidak pernah mendengar, tidak mau mendengar suara pemiliknya, ya, suara siapa peternaknya. Bahkan suka melepehi atau meludahi, ngelawan istilahnya, ngelawan, teriak-teriak yang apa sih, nggak ada juntrungannya. Kalau bahasa premannya bilang nggak ada juntrungannya, teriak-teriak gitu. Istilahnya merasa jadi victim terus, merasa jadi korban terus, teriak-teriak, oh si ini itu, si ini itu. Saya banyak diteriakin Pak di Facebook, tapi saya cuekin aja. Kita bukan kambing yang kita nggak ikut-ikutan teriak-teriak. Ada lagi karakter kambing selain karakternya yang kenapa Pak? Selain karakternya, dagingnya juga sebenarnya penuh dengan kolesterol. Ada pertanyaan dari putri kita nih, kenapa ya banyak orang mati setelah makan daging kurban? Kolesterol itu kan menutup aliran darah. Iya, stroke, menutup pembuluh darah. Itu banyak yang stroke. Gitu. Kebanyakan makan sate kambing tiba-tiba darah tinggi. Ih, sadis. Sadis. Kebanyakan makan gulai kambing tiba-tiba kena stroke. Mama saya tuh suka banget makan daging kambing, kena stroke. Banyak yang kalau dibilang nggak banyak manfaat ya, cuma enak aja, emang rasanya emang enak dan baunya juga alaihim gambreng deh. Kalau domba itu tekstur dagingnya lembut, baunya tidak menyengat seperti bau kambing. Kenapa ketawa Umar? Ya, terus enak gitu loh. Dibikin sop juga enak. Itu kalau daging lembu dan nggak kasar seperti kambing. Nggak suka nyeruduk. Aja, Kak. Yang mana lucunya Umar? Ya, domba nggak suka nyeruduk. Karakternya sudah jauh berbeda, seperti karakter tetangga dengan karakter kita yang sudah diselamatkan. Jadi buat teman-teman, berbahagialah kita yang dikata-katain sebagai anak domba. Berbahagialah kita karena kita adalah dombanya Yesus, bukan kambingnya tetangga. Oke, jadi itu yang penutupan saya. Kita kan cuma lucu-lucuan ya, nggak ada yang serius. Pertanyaannya juga konyol, kamu itu kambing atau domba? Kalau saya sih maunya jadi domba ya. Iya. Mau jadi kambing. Iya. Oke, domba-domba Yesus, Pak Kace, Umar. Terima kasih sudah hadir di lucu-lucuan ini. Terima kasih, sama-sama. Minggu depan kita ambil topik yang lucu. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amin semuanya. Oke, terima kasih buat lucu-lucuan ini. Minggu depan kita ambil topik yang mungkin lebih lucu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.